subscribe to my channel. Kondisi topografi Jember masa lalu sebagian besar merupakan daerah dataran rendah yang subur dan berair. Kemungkinan berupa belantara berawa sehingga memunculkan istilah moras yang memiliki konotasi genangan berlumpur. Banyak desa dan dusun yang namanya berkaitan dengan air atau curah seperti Curah Nangka, Curah Lele, Curah Kates, Curah Meluwo dan Rawa atau Rowo seperti Rawa Tamtu, Rawa Tengah, Rawa Tengu dan lainnya. Jember sendiri bisa berarti becek. Pada masa kerajaan Singasari pada abad ke-13, wilayah yang kini disebut Jember merupakan bagian dari Lamajang atau Lumajang dan Tigang Juru. Hutannya lebat dan berawa-rawa sehingga berfungsi sebagai buffer zone dan benteng alam dengan kerajaan di Bali. Selain sebagai tempat berburu, wilayah ini sering dikunjungi kaum bangsawan untuk berbagai kegiatan ritual. Pada masa Majapahit, Jember mengemuka sebagai tempat tirtayatra atau ziarah hayam buruk pada tahun 1359 Masehi. Terdapat sebanyak 25 titik tetirah sebagaimana disurat oleh Prapanca dalam naskah Desa Warnana atau yang lebih dikenal sebagai Negara Kretagama. Di antaranya yakni Kasugatan Bajraka, Renes, Tampahing, Palumbon, Punir Basini, Sarampuan, Rabut Lawang, Balater, Sadeng, Kuta Bacok, Balung, Tumbu, Habet Galagah, dan lain-lain. Beberapa tahun sebelumnya, saat berkecamuk Pasadeng atau Perang Sadeng di Puger dan Keta di Panarukan, pasukan penyerbu dari Majapahit diperkirakan mendirikan basis pertahanan di wilayah ini. Pada Perang Paregrek, kawasan Jember juga menjadi medan laga dan area pergerakan pasukan. Jember juga muncul pada ekspedisi Aditya Warman dan Gajah Mada saat menyerbu Bali. Pada masa selanjutnya yakni masa kolonial, kawasan ini disebut sebagai Javas Ostok yang merupakan cikal bakal lahirnya Jawa Timur. Penguasa Mataram Pakubuno II yang terdesak menghadapi perlawanan pemberontakan Untung Suropati dan Trunojoyo menggantikan wilayah ini pada VOC. Mataram mengklaim Jawa bagian timur, terutama Malang hingga ke Belambangan sebagai bagian wilayahnya. Pengaruhnya sesungguhnya tidak terlalu kuat, sehingga rakyat di daerah ini acap kali mengabaikan Mataram. Lagi pula wilayah Brangwetan atau Mancanegara Timur ini adalah tempat persembunyian kesukaan para pembangkang VOC maupun Mataram. Pada masa Perang Puputan Bayu antara tahun 1771 sampai dengan 1774, daerah Puger, Kedawung, dan Nusa Barong di Jember menjadi basis pertahanan melawan VOC. Ketika di Belanda, golongan liberal dengan open door polisnya berkuasa, Jember dirubah menjadi lahan perkebunan atau afdeling untuk komoditi tembakau, lalu kopi, kakao, dan karet selama berpuluh-puluh tahun. Jejak masa perkebunan tembakau ini kental mewarnai kasanah sejarah Jember hingga sekarang. Melalui Standblad nomor 322 tentang Pestur Servforming Desentralisasi Regenschappen Oost-Java yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929, pemerintah kolonial Belanda menetapkan wilayah ini menjadi Regenschap atau setingkat kabupaten. Lagi-lagi fenomena catut dokumen pemerintah kolonial berulang tanpa dilakukannya penelitian yang memuaskan. Tanggal tersebut kini dijadikan acuan penetapan hari jadi kota Jember, padahal Jember sudah ada jauh sebelum Belanda datang. Salah satu keprihatinan kalangan pemerhati sejarah Jember adalah masih tidak memadainya upaya penelusuran tentang asal-usul Jember. Cerita yang berkembang dalam masyarakat terkesan kusut, janggal, dan kurang pas. Ada yang mempertanyakan mengapa tidak berasal dari kata Jembar yang artinya luas, yang secara konotasi lebih sedap didengar daripada Jember yang berarti becek. Bahkan ada satu kisah tentang nama Jember yang terlanjur populer walaupun tidak dapat ditelusuri dari data tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan. Cukup menggelikan karena nama Jember konon katanya berasal dari istilah tanah birni
Penyebutan yang berasal dari nama orang Skotlandia Josh Birnie yang merupakan salah seorang pengelola perkebunan. Konon Josh Birnie menikah dengan wanita setempat yang bernama Jemilah, pendatang yang berasal dari etnis Madura. Birnie rupanya sangat menyayangi istrinya, sehingga ketika wanita itu meninggal, dibuatlah kuburan yang cukup mentereng ala museum, yang cukup megah pada zamannya. Model kuburan tidak menggunakan model tradisi cungkup dengan dua nisan layaknya kuburan Islam setempat, tapi meniru bentuk kuburan bergaya Eropa dengan inskripsi huruf Latin, dengan menyebutkan nama dan tahun yang dikebumikan di situ. Sejak saat itu muncullah istilah Jembir, yakni perpaduan kata Jemilah dan Birnie, yang karena pengaruh aksen dan logat setempat lalu berubah menjadi Jember.